Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Sahabat Impact Family yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini dapat berjumpa pula dan saya akan menggunakan C sebelum Paskah. C cukup. Apakah saudara sudah merasa cukup? Nah saudara, pada waktu Paulus dia menjelaskan dalam 2 Korintus pasal 11 ya, pasal 12, dia mengatakan bahwa dia itu sering mendapat penglihatan-penglihatan. Tapi untuk penglihatan-penglihatan itu membuat dia itu bangga ya. Lalu dia mengatakan itu sebabnya dia tidak boleh menyombongkan diri. Karena itu sebabnya dia itu diberi penyakit. Ya, penyakitnya itu dia sakit mata dan dia berkata sampai aku sudah berdoa. Biasanya doa dia kan selalu dijawab. Apa yang dia minta itu sepertinya dapat terlaksana. Tapi waktu sakit mata ini dia minta sampai berdoa sudah 3 kali dikatakannya. Tapi masih sakit. Dia katakan itu duri dalam daging. Ya, dia duri dalam daging. Dia katakan itu supaya dia jangan bangga, supaya dia jangan sombong. Jadi dia mengatakan ayat 9 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, itu Tuhan berkata kepada dia pada waktu dia memohon sakitnya itu ya. Nah, saudara-saudara, kalau tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus, ya, Paulus ini tidak bisa bertobat menjadi seperti ini. Nah, semula kan dia menjadi orang yang menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus karena dikira mereka itu sesat, ya. Dan dia mempertahankan orang harus tetap ikut hukum Taurat karena tadinya dia itu orang Farisi, ya, orang ahli agama. Jadi orang yang tidak ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apalagi pada waktu dia tidak tahu siapa Yesus. Sampai dia itu siapa yang ikut Tuhan Yesus itu dia kejar, dibunuh ya, laki perempuan, aduh diseret, dia kejam sekali. Nah kejamnya itu dia pikir dia membela agamanya dia. Sampai pada suatu saat dia bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanan pada waktu dia mau menganiaya orang-orang Kristen. Nah setelah dia berjumpa Tuhan Yesus, setelah dia tahu siapa itu Tuhan Yesus, bahwa betul dia adalah Mesias yang sudah disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi dia dibangkitkan pula pada hari yang ketiga. Dan kemudian setelah 40 hari dia kembali ke surga. Jadi waktu dia sudah mengenal siapa Kristus itu, dia mengerti ada kuasa. Ya. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, mengapa sempurna? Karena dia jadi sekarang tahu dia puas, gak apa-apa sakit. Jadi walaupun sakit dia tidak apa-apa. Dia sekarang merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Cukuplah dia dapat kasih karunia, dia itu nanti akan beroleh hidup yang kekal, dia bisa bersama dengan Tuhan. Saudara, seperti Ayub ya. Ayub itu kan orang yang saleh dikatakan di Ayub pasal 1. Dan dia itu bahkan memberi persembahan, berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak ada apapun, dia takut kalau anaknya berbuat salah, kalau keluarganya tidak takut akan Tuhan atau melakukan kesalahan, sehingga setiap kali dia kasih persembahan supaya
anak-anaknya diampuni, supaya keluarganya itu semuanya tetap takut akan Tuhan. Nah, lalu iblis kan menguji dia ya, karena Tuhan mengatakan, lihat di dunia itu ada Ayub, orangnya taat, saleh, dia itu setia, dan dia itu takut akan Tuhan. Orangnya dipuji-puji Ayub. Tapi iblis berkata apa? Iya, dia kaya. Coba kalau dia miskin, apa dia tetap setia nggak sama Tuhan? Ternyata saudara, walaupun anaknya sampai semua meninggal, domba-dombanya, sapi, sampai ontanya, semua hartanya itu sampai habis, dia masih mengatakan apa saudara? Setelah dia menerima laporan-laporan dari hamba-hambanya, anaknya lagi pesta-pesta, dia ada angin besar, anaknya meninggal semua. Ada serangan, ontanya diambil, semua hartanya, ternaknya semua diambil. Tetapi dia berkata demikian dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini benar-benar orang saleh, orang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tetap memuji Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus dalam keadaan kesulitan, ya cukuplah kasih karunia Tuhan. Ya, tidak apa-apa, sakit dialami saja. Nah, saudara, kita harus belajar begini ya. Kadang-kadang ada yang terpuruk, ada yang ekonominya, ada yang keluarga sakit sampai lama nggak sembuh-sembuh. Tetapi di sini dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Kasih karunia Tuhan itu yang menguatkan. Dan dikatakan bahwa melalui kasih karunia itu kita memperoleh kuasa Tuhan sempurna di dalam kita. Ya, saudara-saudara, jadi menjelang Paskah ini kita ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, lebih daripada segala keadaan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, biarlah kami tetap memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Sampai berjumpa pula. Selamat malam, selamat beristirahat. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.